Oke, halo semua teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan juga angka penting. Nah, pada bab ini kita akan membahas banyak hal, yaitu dari besaran, dimensi, pengukuran, dan juga hal-hal lainnya sampai kita akan membahas pada operasi angka penting. Oke, untuk mengawali bab ini kita harus tahu sebetulnya apa yang dimaksud dengan besaran. Ya, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah massa. Lalu misalkan berat, gitu ya, volume, dan besaran-besaran lainnya. Nah, teman-teman harus bisa bedain ya antara massa dan juga berat. Karena massa memiliki satuan kilogram, sedangkan berat itu memiliki satuan Newton. Ya, jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Kalau massa itu kilogram, berat itu Newton. Jadi selama ini kalau misalkan kita ditanya berat badan, itu sebetulnya bukan berat badan ya, tapi lebih ke massa tubuh yang betul. Karena ditanyanya berapa kilogram massa tubuhnya, bukan berat badan. Oke? Nah, lalu pada besaran ini, kita akan mengetahui bahwa besaran ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya apa? Nah, dalam besaran pokok ini ada 7 contoh ya. Yang pertama, ini ada panjang. Ya, panjang memiliki satuan SI meter. Oh ya, butuh teman ketahui bahwa satuan SI ini adalah satuan standar internasional gitu ya. Jadi ini adalah satuan yang teman-teman bisa jadikan acuan dalam segala perhitungan yang ada di fisika gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada soal yang menggunakan sentimeter, ubahlah ke dalam satuan-satuan SI sehingga semua perhitungan dapat dihitung dengan mudah. Selain panjang, itu ada massa. Ya, kita udah bahas tadi satuannya bahwa massa ini memiliki satuan kilogram. Berikutnya ada waktu yang memiliki satuan sekon. Lalu ada kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik ini memiliki satuan ampere. Lalu berikutnya suhu. Ini Kelvin. Nah, butuh teman-teman perhatiin ya bahwa suhu itu memiliki satuan SI atau standar internasionalnya itu adalah Kelvin. Jadi bukan Celsius ya. Hati-hati. Dan yang terakhir, yang kedua terakhir, ini ada intensitas cahaya. Ya, mungkin teman-teman jarang dengar gitu ya, intensitas cahaya ini satuannya adalah kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol. Nah, jadi besaran pokok ini kalau teman-teman lihat dari A, B, C sampai G gitu ya. Ini adalah besaran-besaran yang ya udah itu tidak diturunkan gitu. Itu bukan merupakan sebuah penurunan besaran. Panjang yaitu meter. Nah, panjang itu kan tidak diturunkan dari besaran yang lain kan ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan turunan dari besaran yang lain? Itu dapat didefinisikan sebagai besaran turunan. Ya, jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah luas. Teman-teman tahu bahwa luas itu adalah panjang dikali panjang. Gitu ya. Jadi sebuah besaran panjang dikali besaran panjang sehingga dia menghasilkan luas. Atau dalam hal ini luas memiliki satuan meter persegi. Berikutnya lagi adalah kecepatan misal. Kecepatan
Ini kan dia satuannya meter per second. Nah, berarti teman-teman lihat bahwa itu merupakan penurunan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Ya, lalu ada berikutnya temannya kecepatan, yaitu percepatan. Percepatan ini satuannya meter per second kuadrat. Dan yang terakhir ini ada gaya dengan satuan Newton. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain antara besaran pokok dan besaran satuan. Nah, untuk mengamati gitu ya, satuan-satuan daripada besaran pokok dan besaran satuan, karena dari satuan itu teman-teman bisa tahu, oh ini tuh besaran pokok, besaran turunan atau apa. Nah, digunakanlah sebuah konsep yang dinamakan dimensi. Jadi dimensi itu adalah suatu besaran yang menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya adalah gini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman gitu ya punya luas, luas itu kan kita bisa tahu bahwa dia adalah tadi gitu ya, besaran pokok panjang dikali besaran pokok panjang. Ya. Tapi masalahnya sekarang gini, tapi kan luas persegi panjang dan luas lingkaran itu tidak pernah sama rumusnya. Ada yang pi r kuadrat, gitu ya. Ada yang p ada yang p kali l, ada yang s kuadrat. Lalu gimana bedanya? Digunakanlah dimensi. Jadi kita tahu bahwa dimensi daripada panjang gitu ya adalah L. Nah, fungsi daripada L ini adalah menyatakan bahwa oh, setiap kali ketemu dimensi panjang, mau dia panjang, mau lebar, mau tinggi, itu disimbolkan dengan sebuah simbol dimensi yaitu L. Gitu. Dan di sini ada beberapa macam dimensi, ya. Ini sama kayak besaran pokok gitu ya. Kalau dimensi panjang itu dimensinya adalah L, ya. Yang B massa dimensinya adalah M besar. Yang C waktu ini dimensinya adalah T besar. Berikutnya ada kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik ini dimensinya adalah I besar. Kemudian ada suhu. Ya, suhu ini dilambangkan dengan theta. Nah, ini agak aneh gitu ya. Suhu kok dilambangkannya dengan theta gitu dimensinya. Ya, intensitas cahaya itu dimensinya J, dan yang terakhir itu ada jumlah zat, ya. Jadi jumlah zat itu dilambangkan dengan dimensinya N. Sehingga kita tahu, oh dari sini gitu ya, bahwa kalau luas gimana? Nah, kita tahu bahwa luas ini adalah perkalian dimensi panjang dikali dimensi panjang. Oh, ya udah berarti dimensi L dikali dimensi L. Atau sama dengan L kuadrat. Lalu gimana dengan kecepatan? Ya, sebab kita tahu bahwa kecepatan adalah jarak, gitu ya, atau dalam hal ini S ini adalah P, gitu ya, karena dia dimensi panjang dibagi dengan waktu. Ya, sehingga ini akan jadi gimana? Sehingga ini akan jadi dimensi L per dimensi waktu. Ya, atau dapat dituliskan dengan gini kadang L pangkat 1 gitu ya. Lalu T pangkat min 1. Nah, itu untuk dimensi. Jadi teman-teman bisa tahu gitu, oh dimensi ini adalah simbol yang nantinya itu akan mirip dengan satuan. Hanya menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah dicantumkan di papan tulis gitu. Setelah belajar dimensi, kita akan masuk kepada pengukuran nih. Nah, pengukuran itu sebenarnya sering kita lakukan setiap hari gitu ya. Mulai dari apa sih? Jadi pengukuran itu nantinya akan dibagi-bagi. Ada yang namanya
alat ukur massa. Ya, nanti ada yang namanya alat ukur panjang. Oke. Dan biasanya ya yang di SMA gitu ya, yang dipelajari hanya alat ukur massa atau enggak alat ukur panjang. Nah, alat ukur massa ini kayak apa sih? Ya, ini kebanyakan itu jenisnya kayak neraca-neraca gitu ya. Neraca-neraca contohnya kayak neraca Dacin, terus neraca Ohaus gitu ya. Atau neraca Samalengan. Mungkin kalau yang modern ada neraca digital gitu ya. Nah, pasti bentuknya adalah neraca. Kenapa neraca? Karena neraca itu sendiri didefinisikan sebagai alat ukur massa. Ya, jadi cara membacanya pun dari neraca Dacin, neraca Ohaus, Samalengan dan juga digital beda. Nah, cuman biasanya di SMA itu akan banyak digunakan yang neraca Ohaus dalam pembacaan gitu ya. Jadi nanti dalam neraca Ohaus itu akan dibagi menjadi tiga. Nah, tiga gini gitu ya. Akan dibagi menjadi tiga skala yang berbeda. Ini adalah skala yang paling besar gitu ya. Dan seterusnya ini adalah skala yang agak kecil dan ini adalah skala yang paling kecil. Nah, pembacaannya nanti dilihat saja dan dijumlahkan gitu. Yang paling bawah itu ratusan, yang kedua itu puluhan, yang paling kecil itu adalah satuan, lalu dituliskan dalam satuan gram. Gitu. Untuk alat ukur panjang sendiri, ya, ini sebenarnya sangat sering kita jumpai gitu ya. Yang pertama itu ada mistar. Ya, mistar ini atau kita sering biasa sebut penggaris. Oke, jadi penggaris itu adalah alat ukur panjang yang memang sering kita gunakan dalam kepentingan sehari-hari kita. Jarak antara garis terdekat pada mistar atau penggaris itu ya, itu adalah skala terkecilnya, ya, yang bernilai 0,1 cm. Dengan ketelitian daripada mistar tersebut adalah setengah dari nilai skala terkecilnya, yaitu 0,05 cm. Ya. Lalu berikutnya, ini ada jangka sorong. Nah, ini yang nantinya mungkin akan kita bahas ya betul-betul di jangka sorong ini karena biasanya akan banyak keluar nih soal-soal. Jadi jangka sorong itu adalah suatu alat yang dapat mengukur panjang yang digunakan untuk mengukur suatu panjang benda dengan skala terkecil 0,1 mm. Jadi ini lebih akurat gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu kan bentuk jangka sorong itu depannya kayak gini ya. Jadi dia ada kayak, nah ada kayak gini. Gitu. Ya. Nah ini bagian ini fungsinya untuk apa? Jadi dia bisa menghitung benda yang kecil bisa dijepit kayak gini gitu ya. Atau dia bisa menghitung diameter dalam sebuah benda lingkaran. Nah misalkan kayak gini. Dia hitung tuh dijepit. Nah, ya. Jadi kegunaan jangka sorong itu banyak. Dan yang terakhir kalau teman-teman lihat gitu ya di ujung jangka sorong ini biasanya ada yang panjang kayak gini. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung kedalaman. Oke. Nah, cara baca jangka sorong gimana sih sebenarnya? Nah, cara baca jangka sorong itu pada dasarnya hanya berpatok pada dua hal. Ya, cara bacanya yang pertama itu kita harus perhatikan skala utama. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah gitu ya, bahwa nilai skala utama ini adalah yang atas ini. Ya, jadi skala utama itu gimana sih cara bacanya? Nanti teman-teman lihat gitu ya. Kan itu ada yang garis-garis di atas, lalu ada yang garis-garis di bawah kan. Nah, teman-teman lihat kalau misalkan gitu ya, nanti di dalam skala yang atas, maaf ini gini gitu ya. Nah, ini terus teman-teman lihat angka 0 yang bawah itu melewati berapa sih? Nah,
dalam kasus kayak gini kalau misalkan ini 0 gitu ya, ini 0,5, ini 1, oh berarti dia melewati 1,1, maka skalanya adalah 1,1. Lalu yang bawah tuh apa sih? Yang bawah itu namanya skala Nonius, ya. Jadi teman-teman lihat dalam skala Nonius nilai nolnya itu berapa? Kalau misalkan nilai nolnya berada di sini gitu ya, ini kan udah melewati apa sih? Udah melewati 1,1 kan ya. Berarti skala utamanya adalah 1,1. Lalu langkah yang berikutnya harus dicari apa? Carilah nilai yang nantinya berhimpit. Contoh misalkan kayak gini. Nah, ini antara skala utama dan skala noniusnya dia berhimpit. Maka itu adalah nilai daripada skala nonius itu sendiri. Gitu tuh dalam kasus ini mungkin itu sekitar bernilai 0,05 gitu ya. Nah, nanti skala totalnya tinggal dijumlah 1,1 ditambah 0,05 atau menghasilkan 1,15 ya. Jadi kalau pada gambar ini gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa nilai daripada skala utamanya ya adalah 1,2 cm. Kenapa 1,2 cm? Ya karena teman-teman lihat nih bahwa nilai 0 yang di bawah ini gitu ya, dia sudah melewati nilai 1,2. Lalu skala nonius cari yang berhimpit dalam si gambar itu gitu ya, yang berhimpit adalah yang ini ya. Maka nilai daripada skala noniusnya itu memiliki nilai sebesar 0,05 cm gitu, sehingga ini kalau dijumlah ini akan menjadi skala total yang bernilai 1,25 cm. Oke, itu untuk jangka sorong. Berikutnya ada lagi nih yang mirip-mirip, namanya adalah mikrometer skrup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bentuk mikrometer skrup tuh nanti akan kayak gini gitu ya, kurang lebih. Nah, kayak gini gitu. Terus nanti ada batangnya, terus sisinya ada yang bisa diputar-putar gitu ya. Nah, mikrometer skrup sendiri itu berfungsi untuk mengukur benda-benda yang memang ukurannya sangat kecil, misalkan mengukur ketebalan kertas ya, dan atau benda-benda lain yang memiliki ketebalan-ketebalan yang memang sangat kecil sekali gitu ya. Nah, dalam mikrometer skrup ini mirip nih cara bacanya dengan si jangka sorong. Hanya bedanya di sini ada yang namanya skala utama dan skala putar. Ya, skala putar ini sama, enggak sama sih, cuman mirip dengan skala nonius tadi gitu ya. Maka kita bisa lihat dari gambar gitu ya bahwa skala utamanya gitu ya dari gambar itu adalah 8,0 mm ya. Sebelumnya teman-teman harus ingat bahwa kalau mikrometer skrup itu adalah alat ukur dengan ketelitian 0,01 mm ya. Makanya ini di sini satuan utamanya adalah milimeter. Kalau yang atas ini tadi hanya ini sentimeter gitu ya. Ini sentimeter. Sekarang ini milimeter. Ya. Untuk skala putar, teman-teman lihat di skala putar yang garisnya horizontal gitu ya, dia berhimpit dengan garis skala utama itu pada angka berapa sih? Nah itu kalau teman-teman lihat gitu ya di situ, itu berada pada angka 4 ya, garis 4 ya. Maka skala putarnya akan bernilai 0,04 mm. Sehingga ini kalau dijumlah nilai daripada skala total itu adalah 8,04 mm ya. Untuk jangka sorong dan mikrometer skrup ini teman-teman harus benar-benar perhatian dan benar-benar harus paham, karena ini akan banyak keluar di ujian-ujian gitu ya. Karena memang banyak di ujian-ujian yang memang soal-soalnya mengacu pada jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Oke. Nah,
Pembahasan yang terakhir daripada bab ini adalah angka penting. Oke, bayangin kalau misalkan gitu ya, bayangkan kalau misalkan tadi teman-teman menghitung jangka sorong, ketemu nih angkanya 1,12 cm misal. Terus ketemu lagi pengukuran berikutnya 1,34 cm. Yang terakhir pengukuran yang terakhir ketemu segini nih. Oke. Nah, katakanlah teman-teman sedang mengukur sebuah ukuran daripada kubus gitu ya. Jadi yang ini adalah panjang, ini adalah lebar, ini adalah tinggi. Lalu ditanya ini kubus, gitu. Lalu ditanya berapa volume kubus atau balok gitu ya, balok tersebut. Nah, berarti kan teman-teman harus mengalihkan gitu ya, volume mengalihkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ya, atau mengalihkan 1,12 dikali 1,34 dikali 1,23. Nah, ketika teman-teman mengalihkan nilai-nilai tersebut gitu ya, itu akan memiliki apa? Memiliki pecahan-pecahan desimal yang cenderung panjang. Ya, jadi 1,12 dikalikan 1,34 dikalikan 1,23, ini kalau misalkan dihitung dengan kalkulator nilainya adalah segini. 1,845984. Ya. Nah, ini akan sangat susah. Kenapa? Bayangkan kalau misalkan teman-teman harus menghitung sebanyak 2,34 kubus. Ya, atau misalkan 0,234 kubus. Itu angka desimalnya akan sangat banyak sekali. Oleh karena itu muncullah angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang meliputi angka pasti dan angka taksiran gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu, semisal kita mengukur si panjang balok itu dengan penggaris. Terus kita dapat nih bahwa penggaris itu kan hanya bisa mengukur ketelitian 0,1 cm. Terus kita mendapatkan hasil pengukuran itu sebesar 12,35 cm. Ya. Maka angka 1, angka 2, dan angka 3 ini adalah angka pasti. Ya, karena kita tahu bahwa ya kalau kita baca penggaris 12,3-nya kita tahu. Nah, tapi angka 5 ini nggak ada kan ya garis di penggaris yang bisa menjelaskan dia 0,04 cm. Oh, dia 0,07 cm. Nggak ada, karena dia hanya bisa menghitung dengan ketelitian 0,1 cm. Makanya 5 ini dianggap sebagai angka taksiran. Ya, itu adalah hal pertama yang harus dipahami dalam pembelajaran angka penting. Berikutnya, ada juga yang namanya aturan penulisan angka penting. Ya, jadi butuh teman-teman perhatiin bahwa aturan-aturan ini adalah penting gitu ya. Yang pertama itu semua angka bukan nol adalah angka penting. Ya. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, angka nol di sebelah kanan angka bukan nol. Nah, ini ada tetapi ya teman-teman. Tetapi tanpa desimal.
gitu ya, adalah bukan angka penting. Oke, lalu berikutnya semua, nah ini penting karena ini sangat menjebak ya. Semua angka nol yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri angka bukan nol adalah bukan angka penting. Aturan yang terakhir adalah semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. Nah, itu panjang banget ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah pusing, kita akan bahas satu-satu dari awal. Ya. Nah, pada aturan angka penting yang pertama, dia bilang bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah ketika ketemu kayak gini nih. 3,1337. Ya. Maka ini terdapat 5 angka penting karena semua angkanya adalah bukan nol, gitu ya. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Waduh, maksudnya gimana tuh? Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol. Maksudnya adalah gini. Contohnya, kalau misalkan gini, 2,001. Nah, ini kan 2 dan satunya bukan nol. Tapi ada 2 angka nol di antara 2 angka bukan nol. Maka ini 4 angka penting. Berikutnya yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi adalah desimal adalah bukan angka penting. Nah itu contohnya gimana? Contohnya adalah kalau misalkan 3040 3,040 gitu ya. Nah maka kalau 3,040 teman-teman harus lihat bahwa nah ini nih nilai yang 0 paling terakhir itu bukan angka penting. Jadi ini terhitung hanya 3 angka penting. Walaupun ini nanti ditulis segini, nah ini tetap 3 angka penting gitu ya. Yang poin keempat, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Ini panjang banget gitu ya. Tapi sebenarnya sederhananya adalah gini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat 0,0000 yang panjang kayak gitu, terus tiba-tiba muncul angka nih. Nah, kayak gini. Ini hanya terhitung 2 angka penting. Gitu. Dan yang terakhir, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah gini. Kalau 43 misalkan itu 0, ini berarti 3 angka penting. Ya, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Gitu. Jadi teman-teman bisa perhatiin lagi untuk yang aturan-aturan angka penting ini gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah pembulatan angka penting. Nah, untuk pembulatan angka penting gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan yang pertama, jika misalkan teman-teman menghitung, lalu hasil yang diperoleh adalah angka kurang dari 5,
maka dia dibulatkan ke bawah. Contohnya gimana? Misalkan 12,33. Nah, teman-teman harus lihat bahwa 3 itu kan kurang dari 5 ya. Ya, si 3 ini kurang dari 5, maka kita bisa membulatkan ini menjadi 12,3. Ya, tapi gimana kalau misalkan dia lebih dari 5? Contohnya kayak gini. Nah, karena 6 itu lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Tapi, bagaimana kalau misalkan dia tepat 5? Kayak gini. Karena 5 sama dengan 5 gitu ya, tidak kurang tidak lebih. Teman-teman harus perhatikan bahwa ini pembulatannya tetap ke atas. Jadi, jika sebuah desimal terakhir, katakanlah X gitu ya, kurang dari 5, dia dibulatkan ke bawah. Tapi, kalau misalkan nilai si desimal terakhir itu lebih besar, sama dengan 5, dia dibulatkan ke atas. Yang terakhir akan kita bahas adalah operasi angka penting. Ya, jadi dalam operasi angka penting itu yang pertama adalah gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu teman-teman harus perhatikan bahwa aturannya adalah mengikuti contoh berikut. Misalkan aku punya 12,3 ditambah dengan 18,23. Gitu ya. 18,23. Ketika misalkan ini dijumlah, nah teman-teman harus perhatikan bahwa ini kan satu angka penting ya. Lalu yang ini ada dua angka penting gitu ya. Atau ini maksudnya angka lebih tepatnya bukan angka penting ya. Maaf, bahwa ini adalah angka taksiran gitu ya. Yang atas itu satu angka taksiran, yang di bawah itu dua angka taksiran. Angka taksiran itu apa? Angka taksiran itu adalah anggap saja nilai di belakang koma. Nah, kalau kayak gini, penjumlahan akan mengikuti jumlah angka taksiran yang paling besar. Gitu. Ya. Lalu kalau untuk perkalian gimana? Kalau untuk perkalian dan pembagian gitu ya, teman-teman harus lihat bahwa kalau misalkan ada soal kayak gini nih, 12,2 dikali dengan 2,1, di mana ini adalah 3 angka penting dan ini adalah 2 angka penting. Gitu. Ini kan kalau dikalikan nanti akan jadi berapa? Nah, perkaliannya adalah gini kan kalau cara menghitungnya. Seolah seperti komanya hilang dulu. Gitu, ya. Oke. Lalu di sini 4, 4, 2. Lalu dijumlah gitu kan. 2, 6, 5, 2. Nah, penjumlahan yang melihat bahwa yang di atas ada 3 angka penting, ya. Yang di bawah ada 2 angka penting. Maka ditulisnya gimana? Ditulisnya adalah menjadi 25,62. Ya, karena mengikuti angka penting terkecil, yaitu 2. Gitu. Jadi ini belum bentuk baku, harus diubah ke dalam 26. Jadi kalau dalam penjumlahan tadi, teman-teman harus lihat bahwa mengikuti angka taksiran terbanyak gitu ya. Tapi kalau dalam perkalian pembagian, teman-teman harus lihat angka penting yang terkecil. Jadi kalau misalkan nanti ketemu kayak gini gitu ya, sebuah pecahannya sangat panjang gitu, desimalnya sangat panjang dikalikan dengan 3,2. Nah, teman-teman harus lihat bahwa berapapun hasilnya, nanti ini akan menghasilkan 2 angka penting saja, karena 3,2, 2 angka penting. Gitu. Itu untuk operasi angka penting. Ya, jadi itu adalah bab pertama yang akan dibahas dalam fisika. Sekian dan terima kasih.